Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adola dengan NPM 20016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas surveillance kesehatan masyarakat dengan subtema surveillance rumah sakit dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Erikman, SKM MKes. Langsung saja kepada pembahasan soal yang pertama, yaitu mengemukakan dan memberikan contoh pengertian rumah sakit. Pada tahun 1994, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan instalasi. Sedangkan surveillance rumah sakit adalah sistem penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis dan interpretasi data secara sistematik yang dilakukan oleh rumah sakit yang nantinya penyebaran informasi dari data tersebut berguna bagi unit yang membutuhkan agar dapat mengambil tindakan. Lalu surveillance epidemiologi rumah sakit adalah suatu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta kondisi yang memperbesar risiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Selanjutnya yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama yaitu kelengkapan laporan yang merupakan metode pengukuran kinerja yang paling sederhana dan jika dirumuskan dengan tepat dapat memberikan dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat dan dapat memberikan manfaat untuk mengidentifikasi adanya permasalahan kinerja surveillance lebih fokus dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ketepatan laporan. Ketepatan laporan data yang dikumpulkan harus lengkap dan pelaporannya tepat waktu sehingga analisis dan interpretasi data menjadi lengkap dan tepat. Dan ketepatan waktu laporan merupakan indikator kinerja kedua yang paling sering digunakan. Ketepatan laporan adalah tersedianya data surveillance pada unit yang memanfaatkan data tersebut yang tepat waktu pada saat data tersebut digunakan. Lalu yang ketiga yaitu kinerja program. Kinerja program yaitu tanda atau berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran atau output dan hasil outcome dan dampak impact dari kinerja tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menjelaskan tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama, mendapatkan data dasar masalah kesehatan atau penyakit di rumah sakit. Dan yang kedua, identifikasi dini kejadian luar biasa yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa di rumah sakit. Dan yang terakhir, mengukur dan menilai keberhasilan suatu program di rumah sakit. Setelah permasalahan dapat teridentifikasi dengan adanya data surveillance, serta pencegahan dan pengendalian telah dijalankan, maka masih diperlukan surveillance secara berkesinambungan guna meyakinkan bahwa permasalahan yang ada benar-benar telah dikendalikan atau dapat terkendalikan. Selanjutnya yaitu menjelaskan langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data yang ada di rumah sakit seperti data surveillance kesehatan berupa data kesakitan, kematian, dan faktor risiko yang ada di rumah sakit. Pengumpulan data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik, dan demografi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengolahan data, yaitu melakukan komplikasi data agar tidak terjadinya duplikasi dan menilai kelengkapan data.
Yang keempat, analisis data sebaiknya dilakukan oleh tim, dan analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang telah ditetapkan. Dan analisis dengan metode epidemiologi deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi menurut waktu, tempat, dan orang. Sedangkan analisis dengan metode analitik dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Dan yang terakhir yaitu diseminasi data, yaitu penyebar luasan informasi atas data yang telah dikumpulkan hingga dianalisis. Diseminasi informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, termasuk publikasi ilmiah terhadap pelayanan rumah sakit. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.